Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Anissa dari S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, untuk mata kuliah Riset Keuangan Digital, saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu mengenai Good Corporate Governance, pengaruhnya terhadap struktur modal dan kinerja keuangan. Analisis ini dilakukan pada perusahaan publik di Indonesia. Untuk pendahulunya, kita mulai dengan pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini berperan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan perusahaan modern, mencangkup perencanaan strategis, pengambilan keputusan investasi, dan juga pengendalian risiko untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua ada struktur modal. Struktur modal yang optimal merupakan keseimbangan strategis antara pendanaan internal dan eksternal yang tidak hanya meminimalkan biaya modal, tetapi juga memberikan fleksibilitas finansial untuk mendukung ekspansi dan inovasi perusahaan. Yang ketiga ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini diukur melalui berbagai indikator komprehensif seperti return on asset, return on equity, dan earning per share yang secara holistik menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi stakeholders dan juga mempertahankan daya saing di pasar. Selanjutnya, apa peran Good Corporate Governance? Nah, Good Corporate Governance ini merupakan sistem komprehensif yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Sistem ini mencangkup mekanisme pengawasan, kebijakan internal, dan prosedur yang memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing perusahaan, mengoptimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya secara efisien. Nah, hal ini dapat dicapai melalui pengambilan keputusan yang terstruktur dalam manajemen risiko, alokasi modal, dan perencanaan strategis jangka panjang yang mendukung keberlanjutan usaha. Adapun prinsip-prinsip good corporate governance yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan, yaitu yang pertama ada transparansi, guna memastikan keterbukaan informasi keuangan dan operasional yang akurat, dapat diversifikasi, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemudian ada akuntabilitas guna menjamin kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara efektif. Dan juga tanggung jawab guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab sosial untuk keberlanjutan jangka panjang. Kemudian ada prinsip kewajaran guna menjamin perlindungan hak-hak seluruh pemangku kepentingan serta perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada struktur modal. Ini adalah strategi pendanaan perusahaan yang menggabungkan sumber dana jangka panjang, baik melalui utang dalam bentuk pinjaman bank ataupun obligasi maupun ekuitas dalam bentuk saham ataupun laba ditahan. Komposisi yang tepat dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. Ada juga debt to equity ratio, yaitu rasio yang membandingkan total utang dengan ekuitas pemegang saham, mencerminkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban dengan modal sendiri. Debt to equity ratio ini optimalnya berbeda-beda tergantung industri dan fase pertumbuhan perusahaan. Kemudian debt ratio ini untuk mengukur persentase aset perusahaan yang dibiayai dengan utang, memberikan gambaran tingkat risiko finansial. Semakin tinggi rasio, maka akan semakin besar risiko keuangan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Baik, untuk kinerja keuangan perusahaan, ini ada return on asset untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Kemudian return on equity untuk mengukur profitabilitas perusahaan dari perspektif pemegang saham. Dan ada earning per share adalah indikator profitabilitas yang menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada pemegang saham. Ketiga rasio ini merupakan indikator kunci dalam analisis fundamental perusahaan, memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba
investasi pemegang saham, dan nilai per saham. Pemahaman mendalam tentang rasio-rasio ini membantu investor dan analisis dalam mengevaluasi kesehatan finansial dan potensi pertumbuhan perusahaan. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif, dengan metode analisis regresi untuk menguji hubungan antar variabel secara sistematis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2018 hingga 2023. Operasional variabel ini adalah variabel independen berupa skor good corporate governance, variabel dependen mencakup indikator struktur modal, debt to equity ratio, dan debt ratio, dan juga kinerja keuangan, return on asset, return on equity, dan earning per share. Teknik analisisnya digunakan analisis regresi linear berganda untuk mengukur signifikasi dan arah pengaruh implementasi GCG terhadap struktur modal dan juga kinerja keuangan perusahaan. Nah, peran CGJ dalam optimalisasi struktur modal ini ada transparansi keuangan. Jadi, good corporate governance ini dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian dapat juga untuk mengevaluasi resiko dan melakukan analisis komprehensif terhadap risiko serta manfaat dari berbagai sumber pendanaan. Juga dapat untuk keseimbangan struktur modal, yaitu perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance secara konsisten menunjukkan komposisi struktur modal yang lebih optimal. Kemudian ada pun dampak dari good corporate governance pada keputusan keuangan. Yang pertama dalam pengambilan keputusan strategis. Jadi untuk good corporate governance ini memastikan keputusan keuangan didasarkan pada analisis komprehensif dan pertimbangan pemangku kepentingan. Kemudian manajemen risiko terpadu ini adalah untuk sistem tata kelola yang baik memungkinkan identifikasi dini risiko keuangan dan implementasi strategi mitigasi yang efektif. Kemudian untuk optimalisasi kebijakan dividen. GCG membantu menyeimbangkan kepentingan pemegang saham melalui kebijakan dividen yang transparan dan juga berkelanjutan. Dan juga bisa untuk fondasi keuangan yang kokoh. Jadi penerapan GCG ini menciptakan struktur keuangan yang kuat dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Kemudian pengaruhnya GCG terhadap kinerja keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga penguatan kepercayaan investor serta manajemen risiko yang komprehensif. Selanjutnya apa saja faktor-faktor peningkatan kinerja keuangan? Yang pertama ada pengelolaan risiko yang lebih baik. Kemudian ada efisiensi dalam operasional dan juga kepercayaan stakeholder ini bisa meningkat, kemudian pengambilan keputusan yang bijak. Jadi di sini dapat kita simpulkan adalah hubungan struktur modal dan kinerja keuangan. Struktur modal yang optimal mencerminkan keseimbangan strategis antara pendanaan melalui utang dan ekuitas yang secara langsung mempengaruhi biaya modal rata-rata tertimbang. Perusahaan dengan implementasi good corporate governance yang efektif terbukti mampu mencapai rasio utang terhadap ekuitas yang sehat, umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 tergantung pada karakteristik industri. Nah, dampaknya terhadap profitabilitas ini adalah optimalisasi struktur modal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan profitabilitas melalui efisiensi biaya modal dan pengelolaan leverage keuangan yang tepat. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance ini memungkinkan pengambilan keputusan pendanaan yang lebih akurat tercermin dalam peningkatan ROE dan Return on Invested Capital. Hal ini juga memperkuat kepercayaan investor untuk menurunkan risiko investasi. Kemudian kesimpulannya yang dapat
kita berikan dari penelitian tersebut adalah dampak positif dari GCG. Implementasi Good Corporate Governance terbukti menjadi katalisator utama dalam peningkatan kualitas struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan, terutama melalui pengambilan keputusan yang lebih transparan dan juga akuntabel. Kemudian struktur modal sehat. Perusahaan yang menerapkan GCG secara konsisten menunjukkan rasio yang lebih terhadap ekuitas optimal dengan rata-rata penurunan biaya modal sebesar 15 sampai dengan 20% dan peningkatan kepercayaan investor yang akan signifikan. Kemudian peningkatan kinerja, penerapan GCG berkolerasi kuat dengan peningkatan indikator keuangan, utama ditandai dengan kenaikan ROA hingga 12%, peningkatan ROE mencapai 18%, serta pertumbuhan EPS yang konsisten dalam 3 tahun terakhir. Saran untuk perusahaan dalam menerapkan GCG, yaitu penguatan implementasi GCG. Perusahaan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam setiap level organisasi, mulai dari kebijakan strategis hingga prosedur operasional harian. Prioritas utama harus diberikan pada pengambil keputusan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap struktur modal dan indikator kinerja keuangan utama. Nah, hasil evaluasi ini harus digunakan untuk menyesuaikan strategi bisnis secara proaktif, terutama dalam menghadapi dinamika pasar yang berubah cepat. Kemudian, adanya peningkatan transparansi. Hal ini guna untuk operasional yang lebih terbuka dan terperinci. Jadi dilengkapi dengan dashboard yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Memastikan semua informasi material diungkapkan secara tepat waktu dan membangun kepercayaan investor dan juga memperkuat reputasi perusahaan. Nah, rekomendasi untuk pemerintah itu sendiri. Jadi, untuk penguatan regulasi, pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi yang lebih komprehensif, termasuk sanksi yang tegas untuk pelanggaran GCG, sistem pelaporan yang terstandarisasi, dan juga mekanisme pengawasan yang lebih efektif melalui audit independen secara berkala. Kemudian, insentif kepatuhan mengimplementasikan program insentif yang terukur seperti pengurangan pajak bagi perusahaan dengan skor GCG tinggi, kemudian kemudahan akses pendanaan, dan juga penghargaan tahunan untuk praktik tata kelola terbaik yang dapat menjadi contoh bagi industri. Dan juga adanya pelatihan dan edukasi guna membangun program pengembangan kapasitas yang sistematis dengan kurikulum yang terstruktur tentang good corporate governance, melibatkan studi kasus lokal dan juga internasional, serta membentuk forum reguler untuk berbagi praktik terbaik antar perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya implementasi good corporate governance untuk keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.